Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifahu wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya Allah memberikan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Mari kita terus mensyukuri nikmat Allah ini dengan lisan kita bertahmid, dengan anggota badan kita bergerak, beramal, bekerja, beribadah, berjuang menegakkan agama Allah ini. Para ustadz dan ustazah, karyawan, karyawati Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, semakin kita banyak bersyukur, Allah akan memberikan dan menambah kenikmatan-kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian benar-benar mau bersyukur kepadaku, maka benar-benar akan aku tambah kenikmatan-kenikmatan. Akan tetapi jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu amat sangatlah pedih. Semakin terus kita mensyukuri nikmat Allah dengan lisan bertahmid, anggota badan terus bekerja, beraktivitas, insya Allah Allah akan menambah banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Para ustadz dan ustazah, karyawan-karyawati semuanya, minggu kemarin saya menyampaikan tentang perjuangan, bahwa berjuang dengan sungguh-sungguh Allah akan menunjukkan banyak jalan, karena perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan akan menunjukkan banyak jalan. Dalam berjuang agar supaya perjuangan dakwah melewati lembaga pendidikan yang seperti ini itu bisa langgeng, ya, bisa terus berkembang, maka ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ma'nawiyah mutawazinah. Yang kedua adalah istimroriyah. Yang ketiga adalah matanatut tanzim. 3 hal ini yang harus kita realisasikan pada diri kita. Yang pertama adalah ma'nawiyah mutawazinah, keseimbangan dalam mengelola ma'nawiyah, ya, mengelola ma'nawiyah, kejiwaan, mental. Ini menjadi satu syarat untuk supaya perjuangan kita itu terus menghasilkan hasil yang optimal. Nah, ini yang pertama. Bagaimana mengelola batin, mengelola ma'nawiyah kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu ditempa sedemikian rupa ruhiyahnya, maknawiyahnya. Maka ayat-ayat yang pertama dan perintah untuk melakukan ibadah itu bukan sholat 5 waktunya, akan tetapi qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu. Jadi diperintahkan untuk qiyamul lail. Ini penempaan maknawiyah sehingga punya tawazunitas, ya, berjuang yang begitu gigihnya, ya, tidak melempem, tidak mundur, dan pengelolaan ruhiyah, maknawiyahnya itu sangat kuat sekali. Makanya Allah memerintahkan untuk qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Inna nasi'atal laili hiya asaddu wa aqwamu qila. Jadi pencucian jiwa di malam, tengah malam, seperempat malam, sepertiga malam itu penyucian yang sangat tepat sekali. Karena malam itu adalah nasi'ah. Asaduwat'an. Jadi sangat tenang, sangat hening. Makanya para sahabat awal-awal dalam berjuang menyebarkan Islam yang sampai pada kita sekarang ini itu digembleng, ditempa jiwanya dengan qiyamul lail itu. Nah inilah para ustadz dan ustadzah, bagaimana kita mengupayakan itu agar supaya maknawiyah kejiwaan kita itu tetap membara, membaca kuat. Ini yang pertama, bagaimana mengelola ruhiyah kita dengan qiyamul lail, dengan tilawatul Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dengan banyak kita komunikasi dengan Allah dengan baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam ilahi, firman Allah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kalau Anda ingin berdialog dengan Allah maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam ilahi. Nah inilah para ustadz dan ustadzah, Karen Karyati semuanya yang ada di Baitus, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam ini, supaya kita berjuang itu ada hasilnya, ada buahnya. Ada buahnya. Kita doakan anak didik kita, kita doakan ya anak-anak kita, santri-santri, santri putra, santri putri, siswa-siswi. Kita doakan, kita sisipkan doa itu di malam hari, ketika sholat, ketika sujud. Ini yang pertama, bagaimana mengolah jiwa agar supaya kokoh, kuat, sehingga beban-beban, jangan dikatakan beban lah, amanah-amanah yang kita pikul bersama itu lebih ringan, ya, dan bisa kita membawanya dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istimroriyah. Jadi terus rutin, ya, tidak semangat, enggak semangat, dan seterusnya. Itu menjadikan hambatan-hambatan dalam berjuang. Nah, makanya bagaimana kita rutin, walaupun enggak banyak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya,
ahabbu a'mali ilallahi adwamuha. Jadi amal-amal yang dicintai oleh Allah itu rutinitasnya, ya, rutin. Adwamuha, ya. Jadi tidak terus ada halangan sedikit berhenti, atau karena kenyamanan juga berhenti, kesulitan berhenti, banyak liburnya. Nah, ini menjadikan perjuangan itu mengalami hambatan. Maka bagaimana kita menjalankan tugas-tugas itu dengan rutin terus, ya, istimroriyah terus gitu. Tidak sedikit-sedikit, tidak banyak tapi setelah itu berhenti gitu. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita itu semangatnya cuman hangat-hangat tai ayam, ya, semangatnya hanya hangat-hangat tai ayam, semangat enggak dan seterusnya. Nah, inilah, ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana rutin itu terus, adwamuha, ya, adwamuha. Yang ketiga adalah matanatut tanzim, kematangan dalam koordinasi, ya, matanatut tanzim. Jadi bagaimana kita matang dalam berkoordinasi, karena amal kita itu tidak amal fardi, tidak amal sendirian. Bagaimana kita koordinasikan dengan atasannya, dengan sesama dan seterusnya, kita ada koordinasi, ya. Tidak terus yang penting kerja tanpa ada koordinasi. Nah, itu akan terjadi benturan-benturan, agar supaya amal kita itu tertata, amal kita itu rapi, amal kita itu, ya, akan kita temukan keindahan-keindahan, ya, dalam amal kita, ya, dalam amal kita tertata baik gitu. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kita ngawur, sing penting semangat, sing penting bekerja. Nah, ini salah, ya. Makanya bagaimana kita menata, mengkoordinasikan, ya, tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan bekerja. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal itu agar supaya hasilnya memuaskan dalam kita berjuang itu. Yang pertama apa? Nah, al-ma'nawiyah mutawazinah. Yang kedua istimroriyah. Yang ketiga adalah matanatut tanzim. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, taujih hari Selasa. Mudah-mudahan kita semuanya tetap berjuang, bekerja, amanah-amanah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.